Dipersembahkan oleh Halo, selamat sore. Next Gener kembali lagi di session 2. Nah, ini dan masih banyak, hampir semua sekarang itu pakai AI. Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan yang expert banget soal AI. Nah, siapa lagi? Pasti udah tahu dong ya. Nah, ini dengan Mas Nedi Fitranto dari Notflux, CEO Notflux sendiri. Halo, selamat sore, Mas Nedi. Sore Mbak Jelita. Apa kabar Mas Nedi? Ya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai diskusi kita sore hari ini, saya pengen bilang ke Next Gener, acara ini didukung oleh Beer Brand tentunya, dan bagi para Next Gener yang penasaran, pengen nanya-nanya soal apa sih itu AI, apa saja sih yang udah dikerjakan oleh Notflux, kemudian gimana sih untuk bisa memulai bisnis AI di Indonesia begitu. Bisa tanya langsung di room chat, langsung disebutin namanya, kemudian tinggal di mana, terus institusinya apa. Jadi nanti kita bisa tahu pertanyaan terbaik dan akan ada hadiahnya loh nanti. Jadi harus stay di session ini bersama dengan Mas Nedi. Nah, Mas Nedi, kita sekarang berhadapan dengan dunia yang serba digital. Hampir setiap hari, bahkan setiap saat ya, kalau misalnya kita ngomongin gadget itu all about AI. Nah, ini kita mau sedikit ya ngebahas soal backgroundnya Mas Nedi. Mas Nedi Fitranto ini adalah alumni Teknik Industri ITB yang kini berprofesi sebagai co-founder dan CEO dari Notflux, sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang artificial intelligence dan intelligent video analytics dengan menggunakan teknologi machine learning dan deep learning. Saat masih kuliah, Mas Nedi ini pernah merintis bisnis sushi bun. Betul ya, Mas Nedi? Ya. Berarti mulai dari food ya, bisnis makanan. Habis makanan sempat bikin sepatu cewek juga, heel. Luar biasa. Nah, itu sampai tahun 2011. Kemudian setelah lulus, ini Mas Nedi bergabung dengan PT Energi Mega Persada sampai tahun 2012-nya agak random nih sebenarnya dari background-nya sendiri. Dan ini posisi terakhir sebagai SCM Business Development and Performance Analyst. Kemudian Mas Nedi melanjutkan karirnya bersama dengan Kanyan Energi Indonesia dari 2013 sampai 2014. Posisi terakhirnya sebagai koordinator SCM Excellent Practice. Dan kemudian Mas Nedi Fitranto ini juga pernah mendirikan GOI. Nyebutnya GOI ya Mas ya? Ya, gue. GOI, sebuah bisnis yang memproduksi sepatu khusus perempuan. Tahun 2012 sampai 2016. Kayak belum sempat beli GOI nih saya nih. Nah, sebelum akhirnya mendirikan Notflux di tahun 2016. Nah, Notflux ini merupakan satu-satunya startup di Indonesia yang berhasil meraih peringkat ke-25 tingkat internasional untuk kategori algoritma pemrograman Face Recognition Vendor Test atau FRVT dari National Institute of Standards and Technology NIST. Mas Nedi juga merupakan penerima penghargaan Satu Indonesia Award dari Astra di tahun 2018. Wow, keren banget. Dari profilnya aja udah sangat menginspirasi ya. Jadi penasaran banget nih pasti gimana bisa dari sepatu wanita jadi Notflux. Mas Nedi udah nyiapin materi ya sore hari ini untuk para next. Ada beberapa. Baik, silakan Mas Nedi. Mulai thank you Mbak Jelita ya. Ya. Ya, ini aku coba share screen ya. Sudah kelihatan ya? Udah. Ya.
Pas bawa tentang apa namanya AI engineer future of works lumayan agak bingung pengen dibawa ke arah yang teknis apa yang general ya. Cuman kalau biasa lagi speak tentang AI itu biasa pertanyaan adalah ini dari AI entar jobs kayak gimana, masa depan Ya. kayak gimana. Akhirnya aku ngambil coba lebih ke arah sini ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat, tapi nanti please kalau misalkan ada pertanyaan di luar ini pun monggo ya biar bisa sama-sama diskusi. Ini langsung mulai aja ya. Silakan. Oke, makasih Mbak Julita. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Jadi ini tentang relation between AI, human, sama industri. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya, jadi halo saya Medi, tadi udah beberapa dijelaskan sama Mbak Julita. Mungkin slide ini bisa ngasih gambaran banyak tentang apa yang kita lakukan ya. Jadi kita berusaha mengubah dari bentuk visual, baik itu image ataupun video, ke dalam bentuk data terstruktur. Jadi, oh ada mobil platnya gimana, jenisnya apa, ada orang, orangnya siapa, oh ada airnya setinggi apa, mau banjir atau enggak, oh ada PKL. Jadi kurang lebih untuk bisa melakukan interpretasi dari data gitu. Dan kita memang berangkat itu dari banyak surveillance, tapi kesini kita lumayan mengembangkan beberapa produk non surveillance. Didirikan oleh saya dan Faris Rahman, ini sama-sama dari industri 2006 ya, teman dari SMP sih, teman SMP, ketemu di kuliah, terus proyekan sering bareng, dan akhirnya kita bisnis bareng di sini. Dan kita lumayan ini ya, lumayan senang dan apa ya, ngerasa senang sih. Notflux itu kita ngerasa jadi kayak rumah buat brightest minds ya, dari talenta-talenta Indonesia, dan menariknya ada beberapa yang diaspora sebelumnya, sempat udah kerja di luar, tapi kita tawarin untuk bisa berkarya buat Indonesia, dan banyak yang tertarik. Terutama terakhir Mas Laksono ya, PhD dari Korea Selatan, masuk ke tim untuk mengembangkan deep learning kita ya. Ini beberapa numbers-nya, mungkin di skip aja lah, aku juga bingung bacanya. Terus ini beberapa papers yang sempat kita submit ya, internasional kebanyakan. Nah ini yang tadi yang menarik ya, NIST ya, mungkin kalau nggak terlalu di face recognition tuh nggak terlalu kebayang gitu ya, ini apa sih gitu kan. Tapi kadang kalau misalkan ada orang jualan FR, terus FR itu face recognition ya, terus dia bilang berapa akurasinya 90%, nah, itu kemungkinan besar itu orang ini lebih karena gimmick marketing gitu. Karena jawab akurasi itu nggak gampang, jadi akurasinya di kondisi apa nih? Di kondisi frontal face, apa di kondisi dari gedung, apa dari mana, itu pasti akurasi beda-beda. Semakin jauh dari mukanya pasti akan semakin sulit gitu kan. Nah di US ada NIST, National Institute Standard of Technology, yang dia mengembangkan banyak standar dan juga unit test untuk berbagai macam teknologi. Ada dari tentang biologi, chemical, robotik, termasuk konteks ini adalah AI dan face recognition. Dan dia secara de facto jadi tempat kalau pemain global itu pada bertarung di sana, jadi kayak ada tangganya gitu, kayak ada leaderboardnya, kayak main game aja gitu. Siapa yang akurasinya paling tinggi gitu kan. Kalau sekarang sih paling banyak dipimpin sama perusahaan China ya. Tapi Indonesia, Notflux yang pertama, dan sesuatu ya kalau algoritma asli Indonesia yang untuk bisa apply ke sana, dan kita dapat ranking 25 dari 90-an vendor. Waktu 2019, cuma kita belum submit lagi, sekarang udah turun terus. Nah ini kita lagi pengen submit lagi tahun ini. Dan ini beberapa implementasi kita, jadi kalau secara grafik sih lumayan ya, anak-anak udah jalan-jalan dari ujung kiri ke ujung kanan, dengan berbagai implementasi. Paling banyak memang lebih ke arah ke penegakan hukum, tapi banyak juga untuk ke arah kayak ngebantu untuk lagi pas mudik, lagi pas untuk ngelihat traffic di tol, untuk even untuk welcoming screen atau absensi itu juga ada. Nah ini cara kerjanya lebih kan tadi bikin dari unstructured ke structured data, kita ngebikin mesin namanya Visionaire secara brandnya. Nah ini gambaran beberapa high profile event yang pernah kita lakukan ya untuk membantu mengamankan, mensupport perlengkapan dan peralatan pendukung keamanan Asian Games 2018, terus lanjut ke IMF World Bank Group Summit 2018 di Bali waktu itu. Lalu kita integrasi juga dengan data Dukcapil untuk membantu pencarian muka ke 190 jutaan data penduduk.
Ini beberapa implementasi. Terus kemarin pas COVID kita coba lihat beberapa solution, gimana kita bisa mampu lihat behavior masyarakat termasuk memakai masker atau enggak. Ini ada di beberapa wilayah kota, jadi nanti data ini jadi salah satu layer data dalam analisis kebijakan pemangku wilayah konteks kota tersebut, gitu, baik itu gubernur, wali kota, ataupun bupati gitu ya. Ya seperti itu, ada beberapa implementasinya. Nah, mungkin sekarang masuk ke materinya ya. Saya coba ngebahas tentang tadi kan digitalisasi segala macam. Ini semua sebenarnya berangkat dari engineering sama human evolution gitu kalau coba dilihat gitu kan. Dan mungkin ingat, saya lupa ini pelajaran pas SD atau SMP ya tentang pesawat sederhana, dulu kan ada katrol, terus ada yang miring, ada roda segala macam, itu kan salah satu pendekatan engineering untuk kita memudahkan manusia dalam mendapatkan apa yang dia pengenin gitu kan. Pengen jalan ke sana, awalnya jalan kaki, akhirnya dibikin roda, terus ditarik sama kuda gitu kan. Jadi lebih santai, kudanya yang capek gitu kan. Nah, jadi kalau lebih manusia melakukan engineering untuk memudahkan hidup manusia gitu kan. Dan tadi perdebatan tentang, nanti gimana job jadi berkurang, ini segala macam. Ini sebenarnya di Industrial Revolution awal pun sempat kejadian kayak gitu juga ya. Waktu itu tuh hewan, jadi kuda dipakai untuk mills ya. Terus mulai masuk steam engine dan yang lainnya, akhirnya si kuda-kuda ini nggak dipakai. Dan akhirnya yang provide, si farmer segala macam juga ngerasa, wah kerjaan kita diambil oleh uap gitu kan. Dan itu selalu ada gejolak dalam setiap shifting teknologi yang revolution gitu ya. Dan ini gambaran nih, kalau zaman dulu kan untuk bikin piramid kayaknya, cuman ini John Valjean ini dari film Les Miserables, cuman kayaknya mirip-mirip lah kayak di Mesir gambarnya. Nah, ini kan kebayang banyak manusia ngelakuin suatu kegiatan yang berat, yang physically exhaustive gitu kan. Dan akhirnya kalau yang atas mungkin sekarang ada truk tronton misalkan, atau ada crane, ada apa gitu kan, bahwa akhirnya engineering itu memudahkan manusia dalam proses kehidupannya gitu kan, sehingga akan menjadi orang akan bertanya bahwa kita itu contohnya jalan tol gitu ya, mungkin di sini kita ngelihat nanti kalau dirobotin si orang-orang itu akan diganti oleh mesin gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin someday kita akan berpikir bahwa kasihan banget yang di dalam ruangan itu gitu. Polusinya kayak gimana, terus-terusan ngadepin udara yang nggak bagus, dan mereka stay berjam-jam di sana gitu. Jadi tadi ada menghewankan hewan, memanusiakan manusia. Itu engineering, kita berusaha untuk mengaugmentasi gitu kan. Dan memang manusia sebenarnya by default itu memang tadi pengennya santai sih sebenarnya sih. Sehingga ya kalau kata Bill Gates kan, I choose lazy person to do a hard job because lazy person will find an easy way to do it. Dan hampir semua engineer mungkin ya tipikalnya lazy, sehingga dia pengen gimana cara lebih gampangnya gitu kan. Dan akhirnya terciptalah banyak inovasi-inovasi yang membuat kita ter-augment tadi ya. Dan ini aku skip aja. Nah, akhirnya tadi terus gimana nih ke depan? Nah, ini ada dua pandangan ya, ada pandangan optimis sama pesimis. Nah, mungkin ngelihatnya dari pandangan optimisnya dulu ya, bahwa sebenarnya ada dari AI, kalau dari beberapa kalkulasi ini dari McKinsey, kalau salah, dari McKinsey. Jadi dari jobs yang akan ke displaced sama automation dengan jobs yang akan ke create di same period, itu netnya itu malah net positif karena akan ada job-job baru. Sebagai contoh gitu ya, waktu kita di tahun ya mungkin 1700-an atau 1900 lah, mana ada job gamers gitu misalkan. Tapi kalau sekarang gamers dapat uang gitu kan. Ini salah satu contoh gambar yang ekstrimnya gitu kan. Atau mungkin kalau di tahun zaman masih zaman 400, tahun masih zaman perang itu ya, segala macam zaman Nabi kan. Mungkin belum ada yang namanya financial advisor gitu kan. Rata-rata fisikal, kerjaan itu fisikal, berdagang, menukar ini. Tapi semakin sini akhirnya otak manusia semakin dipakai, manajemen keuangan, akhirnya ada muncul financial advisor
even ada mungkin advisor emotion, psikolog, hal yang mungkin dulu nggak ada gitu kan. Nah ini tadi shifting job gitu kan. Nah kalau dari McKinsey dibilangnya sih ada netnya dari calculation-nya gitu kan. Ini beberapa area yang akan ke impact. Ini juga analisisnya di Indonesia ya. Dan yang akan kena impact cukup besar secara automation itu di area agriculture ya. Jadi di sana menjauhi agriculture mulai mendekati services ya. Tapi ya agriculture ini memang area yang cukup menarik ya, di mana dia itu kan jadi sumber resource manusia ya untuk pangan kita gitu kan. Tapi kita sendiri tahu trennya semakin lama anak petani itu nggak pengen jadi petani. Anak petani pengennya nanti jadi pilot, pengen jadi insinyur, pengen jadi ini, pengen growing gitu kan, pengen lebih ini. Tapi kita punya kebutuhan terhadap pangan gitu kan, dan kemungkinan memang automation yang kemungkinan cukup tepat untuk bisa ada di sana gitu ya. Dan kalau dari tadi bahwa ternyata tentang shifting job itu udah terjadi dari industrial revolution pertama, kedua, ketiga selalu kayak gitu, dan orang selalu selalu takut gitu ya tentang the future of jobs kayak gimana gitu kan. Nah, terus tadi kata McKinsey netnya net positif gitu kan. Terus gimana? Apakah kita ngeliatnya ya keep calm and relax karena tadi kan nggak ada yang beda kok gitu kan. Nah, pertanyaannya really nggak ada yang beda. Nah, di sini baru kita coba lihat apa sih yang beda antara industrial revolution yang sebelumnya sama yang sekarang gitu ya. Jadi jadi kalau yang sebelumnya, kalau kita lihat sebenarnya manusia itu selalu berusaha mereplace kemampuan dirinya sebenarnya. Ada dia nge-replace kemampuan jalannya dengan roda, ada dia nge-replace kemampuan ototnya dengan katrol tadi kan, ada dia nge-replace akhirnya dengan mobil, nge-replace segala macam, akhirnya kita muncul ada gelas, setrika, ada komputer segala macam gitu kan. Kita nge-replace kemampuan kita sebenarnya, itu tuh nature dari manusia gitu kan. Cuman yang menariknya industrial revolution yang sebelumnya itu lebih ke arah yang di-replace itu physical atau mechanical, ototnya yang di-replace. Sehingga shiftingnya tadi semakin ke sini semakin banyak job-job yang toward services yang pakai otak gitu kan. Nah, yang jadi problem adalah AI itu secara konteks dia tuh kemampuan kognitif berpikir ya. Jadi yang dia replace itu otaknya gitu. Jadi kalau kita pengen berpikir rasionalnya, andai kan manusia ada portion tentang physical capability dia sama ada mental capability dia, capacity-nya gitu ya. Yang mechanical ini mungkin banyak di-replace oleh industrial revolution yang sebelumnya, tapi yang tentang si kemampuan berpikir ini mulai perlahan-lahan mulai dikurangi nih sama si AI. Sehingga kalau dibilang purely sama, enggak. Karena kita pada akhirnya punya suatu capacity yang mungkin sedikit diambil industrial revolution awal, diambil industrial revolution 2, diambil industrial revolution 3, sampai akhirnya AI masuk, slot itu semakin sedikit. Bukan berarti kita akan gimana-gimana, tapi lebih ke arah ya kita harus adaptif, harus melihat ke arah ke depan itu harus kayak gimana gitu kan. Dan kita coba akhirnya mencerna tadi, makanya berawal dari pesawat sederhana sampai ke sini bahwa ini semua tuh tentang jobs, tentang future, tentang bisnis, ekonomi, masa depan negara, masa depan mungkin education ke depan. Kalau dilihat ada satu faktor yang perlu kita perhatikan itu tentang accelerating growth of technology gitu. Ada yang dari Ray Kurzweil ya ngebahas tentang we are getting closer ke arah singularity gitu kan. Kalau dibayangkan gitu ya, antara akselerasi dulu sama sekarang itu kayak eksponensialnya begitu cepat. Ilustrasi sederhananya misalkan gini, ada manusia misalkan kita punya mesin waktu gitu ya, ada manusia di tahun 200, kita majuin ke tahun 400, begitu keluar, dia kemungkinan nggak tahu bedanya. Oh sama-sama aja, ke kanan ke kiri masih naik onta, oh rumahnya bentuknya masih sama gitu kan, walaupun mungkin uangnya ada perubahan sedikit, tapi most likely masih sama gitu. Dia nggak akan nyangka dia pindah itu sampai 200 tahun gitu. Tapi kalau kita misalkan ya, orang tahun 50 aja, nggak usah 200, tambahin 50 dari 1950 ke 2000 aja. Tiba-tiba dia nemu handphone, TV berwarna,
nemu internet, segala macam hal-hal yang tahun 50 itu nggak ada gitu. Nah, dari 2000, nggak usah tambah 200. Sekarang kita masih 2020 ya, tambah 20 aja. Kita ngelihat handphone yang bukan handphone lagi, bentuknya sekarang udah bisa dilipat ya. Sekarang dengan warna yang begitu macam-macam, dengan apa namanya, sekarang mobil udah bisa jalan sendiri gitu kan. Hal-hal yang tadi sama-sama 200 tahun, even ini nggak 200 tahun, perbedaannya begitu signifikan. Nah, ini ngegambarin tentang acceleration of technology, dan itu yang ngebuat kita semua, budaya, cara kita hidup, termasuk tadi pekerjaan, niche-nya gitu kan. Dan ini salah satu contoh bahwa Alibaba itu kemarin habis ini ya, ada ngerilis dari eksperimen dia untuk ngebikin the next generation factory yang hampir menuju mendekati fully autonomous ke arah apa namanya konsepnya gitu ya. Ini beberapa tantangan pasti, karena ini kan biasanya termasuk area padat karya gitu kan. Nah, should we fight gitu kan? Nah, di area ini suka ada apa namanya proses berpikir adalah kita ngebikin mobil untuk kita mampu bergerak cepat. Kalau kita punya anak atau kita sendiri, perlu nggak kita fight sama mobil? Oh nggak, saya larinya harus lebih cepat daripada mobil. Nggak juga gitu kan, bahwa memang si teknologi itu dia somehow enabling sesuatu ya, kita nggak bisa mungkin fight yang secara yang head to head secara parameter outcome-nya gitu ya. Dan mungkin ini ke depan ya akan ada rethink tentang education itu sendiri gitu. Mungkin beberapa juga merhatiin ya, ada Elon Musk bilang bahwa untuk ke Tesla kita tentang apa degree nggak terlalu ngaruh, tapi kita ngelihat kemampuan dan experience-nya dia dan kemampuan dia untuk menyerap knowledge gitu kan. Lalu gimana education mampu untuk apa namanya ngejar ini termasuk hal yang menarik juga untuk dipikirkan gitu ya. Ini saya lupa, ini saya naruh slide ini apa ya? Ini saya skip aja. Nah, what if reality turn the other way? Tadi kan kita ngebawa dari yang job net positif dari McKinsey, habis itu bahwa ternyata nggak benar-benar sama loh. Ternyata ada perbedaan dalam ngambil a portion dari apa namanya manusianya gitu kan. Atau gimana kalau job net negatif gitu kan? Tentunya kita harusnya berpikir positif, tapi kita harus punya pemikiran juga in case negatif itu kayak gimana. Dan ini makanya yang beberapa sempat di sounding juga, salah satunya sama Elon Musk juga, tentang gimana kalau ini negatif, dan kalau kejadian, kita nggak berharap kejadian itu. Makanya lumayan ini jadi proses berpikir manusia itu sendiri ya. Akhirnya ada muncul pertanyaannya, kenapa? Ada apa dengan pekerjaan gitu kan? Kenapa sih kita nyari kerja gitu kan? Apakah nyari uang? Kalau misalkan manusia dikasih uang, apakah dia akan masih bekerja gitu? Ini lumayan intriguing question ya, kira secara manusia gitu. Misalnya kita berpikir sini, kalau saya dapat 1 triliun, saya pengen ngapain ya? Pengen foya-foya, terus di pantai, ngabisin waktu sampai meninggal, atau apa gitu. Nah ini lumayan akhirnya ada question tentang eksistensi dari human gitu kan. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan ini, jobs itu apa sih? Ternyata kita kan secara major itu jobs itu untuk apa namanya tadi kebutuhan fundamental ya, untuk bisa ngebikin kita hidup gitu kan. Tapi ada satu perspektif lagi untuk jobs untuk bisa berkarya, untuk kita bisa mengkreat apa namanya masterpiece atau sesuatu yang menyenangkan fulfillment kita dan yang lainnya gitu kan. Dan ini yang apakah UBI ini bukan UBI makanan nih, jadi universal basic income. Apa namanya konsep bahwa tadi orang-orang yang dia nggak dapat kesempatan untuk sana, dia dapat basic income. Jadi konsepnya ya masyarakat itu setiap bulan ya dapat aja uang. Nah ini yang akhirnya muncul banyak pertentangan dan akhirnya ketarik juga ke politik. Kadang ada beberapa apa namanya pemilu yang akhirnya ngomongin tentang UBI, karena UBI kalau pikirnya mirip kayak BLT. Tapi kan konsep ini bukan ke arah sana, ini konsep yang lebih future, di mana jika bahwa jobs itu benar-benar hilang keabsorb oleh teknologi itu sendiri secara signifikan gitu kan. Ini beberapa pemikiran-pemikiran dan apa namanya persiapan yang mungkin bisa disiapkan ke sana gitu kan. Dan ini efisiensi paradoks lebih ke arah ini ya.
pernah ngelihat ini nggak, apa namanya, foto-foto manusia purba? Rata-rata bentuknya keker gitu kan, kayak Thor gitu kan. Jarang yang gemuk, yang obesitas gitu kan. Manusia dulu posturnya oke-oke aja gitu kan. Terus dia menciptakan teknologi sampai akhirnya sekarang cukup duduk, pesen GoFood, datang, makan, nambah lagi tanpa tanpa badan bergerak kemana, akhirnya obesitas. Lalu kita akhirnya mencari suatu kegiatan untuk membalance hal itu. Contohnya ini kan, apa, ngegerakin tali yang apa namanya untuk olahraga segala macam, mungkin orang gym, fitness segala macam untuk bisa apa namanya untuk bisa ngebalance kondisi fisikal kita itu tadi ya. Dan ini hal yang unik, termasuk nanti aku bawa ke Yubi tadi ya, bahwa kebayang nggak manusia purba ngelakuin hal ini nih, pakai tali gitu, atau manusia purba ngangkat beban. Orang dia ngejar macan aja udah keringetan gitu kan. Maksudnya by natural itu mereka physically ke challenge gitu kan. Lalu mereka pengen hidupnya nyantai, setelah hidupnya nyantai, mereka men-challenge lagi dengan cara yang lain. Oh, udah nggak ada singa, yaudah saya nyari tali deh gitu kan. Dan itu mirip kayak di automation itu sendiri gitu. Di automation saat tadi kita mencari efisiensi dengan AI, tapi begitu AI itu ternyata mampu untuk, misalkan ya, udah mampu fully automate berbagai macam hal, sehingga orang-orang tidak mendapatkan pekerjaan dan akhirnya nggak ada demand, akhirnya aneh, kita membuat efisiensi secara agregat yang akhirnya menciptakan ekonomi yang mengurangi demand-nya gitu. Kebayang ya? Jadi semakin dikit orang yang dapat gaji karena kerjaannya diambil oleh AI, sehingga efisiensi dalam konteks profit malah jadi mengurangi revenue dari konteks agregat demand. Nah, ini efisiensi paradoks dalam konteks itu tadi ya. Ini mungkin hal yang menarik juga kalau pengen di-explore gitu ya. Jadi empowered or overpowered, ya ini apa namanya, yang multi perspektif, tergantung kita gimana ngeliatnya. Dan kalau dari sesi lebih karena kita harus positif dan kita harus nyari segala jalan, dan intinya we rationally jangan expect bahwa dunia itu nggak berubah, karena pasti selalu berubah, dan ini pasti selalu tentang survival for the fittest. Itu kita harus, dari zaman kapanpun, dari zaman kemerdekaan pun dulu, gimana cara supaya nggak ketangkep Belanda atau Jepang gitu kan. Nah, kalau sekarang gimana cara supaya kita bisa dapat apa namanya opportunity yang bagus, bisa berkarya yang bagus, bisa mampu untuk apa namanya ya, survival for the fittest itu kan, change the only concept. Mungkin itu dari saya, Mbak Julita, yang Luar biasa sekali, Mas Medi. Ya. Dan kebayang ya, gimana masa depan itu nggak bisa gitu kalau misalnya membayangkan no job di dunia ini, terus kita tetap bisa dapat penghasilan, itu belum kebayang sih kayak apa kalau misalnya semuanya udah digantiin sama AI. Tapi mungkin kalau misalnya semuanya udah AI, yang namanya handmade itu kayaknya jadi mahal, super mahal mungkin. Ya nggak sih? ya. Karena kan jarang banget yang bikin pakai tangan sendiri, semuanya hampir semuanya mesin gitu kan. Tapi ya Mas Medi, Anda sendiri melihat masyarakat Indonesia ini lebih optimis, geng optimis AI atau geng pesimis AI? Masyarakat Indonesia kalau secara masih belum fully exposed tentang AI kalau aku lihat ya. Oke. Mungkin malah lebih ke arah positif akhirnya. Jadi beberapa kalau ini ya, kita ngebagi beberapa ya. Bagi yang lumayan dekat kan berarti yang memang dia ada demand ya, kayak end user kita misalnya, atau masyarakat secara umum. Kalau masyarakat secara umum kita lihat ya memang exposure-nya belum sampai ke sana gitu kan. Karena Indonesia termasuk, kita masih negara berkembang, ekonomi juga masih belum merata, masih banyak yang mungkin ya belum mikirin AI. Ya mungkin pakai TikTok, pakai ini kerasa AI-nya, tapi nggak tahu itu AI dan gimana cara kerjanya gitu kan. Karena gitu ya. Tapi kalau misalnya user segala macam, kita ngeliat hype ya. Jadi ini kan cycle of technology ya. Jadi teknologi baru, hype, awareness-nya tinggi, hope-nya banyak di sana gitu kan. Karena apa namanya, ngelihat Jason Bourne, ngelihat apa namanya James Bond, ngelihat apa namanya Eagle's Eye gitu. Wah, keren segala macam gitu kan. Sehingga hope-nya tinggi, masih kebayangnya ke arah sana ya, secara functionality ya. Untuk impact segala macam masih beberapa pasti diskursus ini sering, tapi nggak terlalu
kelihatan ke arah gimana segala macam, karena even kita dalam implementation sendiri ya masih early phase ya. Oke. Nah, kalau banyak sektor yang udah banyak menggunakan AI, machine learning dan sebagainya, membuat pekerjaan digantikan oleh robot dan mesin gitu kan, akhirnya membuat manusia, mudah-mudahan presenter nggak bisa digantiin sama mesin ya, kalau enggak jadi jobless nih. Tapi ada nanti. Sekarang di China udah ada presenter robot. Bahaya. Jadi artinya orang mikir gini dong, apakah nantinya beberapa tahun ke depan yang paling diuntungkan ya hanya orang yang ngerti IT aja, orang yang ngerti AI aja? Atau semua orang memang harus memahami IT? Nah, kita udah di level mana tuh, Mas? Pasti susah ya, kita bukan challenge ya. Ya, skor PISA kita juga rendah banget ya, di kemampuan thinking kita. Ya tantangan berat ya kan, tapi Mas Nadiem kan yang lagi berusaha ya, mudah-mudahan bisa banyak ngasih impact di sana. Ya ini kalau tentang generasi ini pasti ya banyak challenging ya, kompleks ya. Karena nggak cuma anak didikan, tapi gurunya juga kan, gurunya juga harus punya growth mindset, harus punya, dan kurikulum juga kalau misalkan, tapi jadi bahasanya lebar ya tantangan lah. Oke, kita sambil nunggu pertanyaan dari next gener nih ya, Mas Media. Anda sendiri kan sebenarnya lulusan dari teknik industri, ya kan? Kemudian sempat coba-coba di beberapa bisnis makanan, wow. Lalu bisnis fashion juga, bikin sepatu gitu. Sampai akhirnya coba startup di bidang AI ini, itu gimana? Sebenarnya by default itu emang terus-terusan ini nyari apa ya, bikin apa gitu kan. Jadi emang dari waktu kuliah dulu tuh sempat kan, karena ini kan harus bermanfaat buat negara, apa yang bermanfaat mau ngapain gitu kan. Apa ya, bisnis, politik ini korupsi ntar di bahaya gitu kan. Kayak lebih karena bisnis, bikin ekonomi gitu kan, kayak bisa ngasih impact banyak gitu. Dan akhirnya coba selalu pikir ada peluang apa gitu. Nah cuman memang hampir di dalam setiap tempat, termasuk di mana aku kerja ya, jadi cenderung mendekatinya, padahal dulu kan sebenarnya di supply chain ya, lebih karena supply chain gitu. Cuman ini kok scheduling manual sih, akhirnya bikin aplikasi. Ini biasa gitu udah, akhirnya keseret lagi, terus ke IT lagi ngerjain ERP, ngerjain project-project, akhirnya ke arah sistem informasi, selalu ketarik ke sana terus itu. Dan kebetulan ternyata pas lagi ingat, tapi nggak juga. Jadi kalau di teknik ini kan pelajaran memang dicelup-celupin banyak gitu ya. Jadi kita memang diajarin teori probabilitas, statistik, lu juga statistik multivariat masuk, analisis pendukung keputusan masuk. Jadi emang basic tentang karena AI memang udah ada basisnya. Tapi dulu emang waktu kuliah sempat nyoba-nyoba iseng, entah kenapa itu ada textbook tentang neural network dulu ya, dan sama Faris juga nyoba-nyoba untuk identify handwritten karakter gitu kan, dulu pakai MATLAB. Jadi ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, lebih karena ya. Jadi bisa dibilang Mas Medi ini nggak benar-benar dari nol gitu ya, mulai bisnis AI ini ya? Yang kayak kolektif akumulatif ini ya, information ya. Oke. Mas Medi, kita udah punya pertanyaan dari para next gener. Ada Azizya Karimasari dari Jakarta. Ini apakah sebagai seorang AI engineer hanya dibutuhkan hard skill yang di atas rata-rata dibandingkan kebanyakan orang? Ya mungkin emang dari dulu Mas Medi pintar. Sepintar apa sih? Mungkin gitu ya. Skillnya apa aja, Mas? Pintar banget kan. Wow. Paling jago kalau di kantor ya AI-nya bukan saya. Cuman kalau misalkan AI engineer harus pintar apa, sebenarnya hampir semua ini ada. AI engineer pinternya harus pinter ya. Bikin jembatan juga harus pinter ya. Civil engineering gitu, untuk gempa segala macam pasti harus pinter ya. Cuman bedanya lebih karena kalau saya lihat ya, ini lebih karena persepsi ini aja. Lebih karena ini sesuatu yang baru aja sebenarnya. Sesuatu yang baru. Contoh misalkan gini ya. Kayak kita kalau
yang master atau PhD di Novaflux itu so far sih belum ada yang dari universitas dari Indonesia ya. Kurikulumnya belum masuk. Rata-rata dari dia belajar di luar terus kita balikin. Jadi karena tadi lebih karena sesuatu yang betul, kalau pinter sih ya pinter kan maksudnya itu inner ya, potensial orangnya ya. AI itu objeknya gitu kan. Ya pinter sih ya harus pintar, cuman ini objeknya benda yang baru gitu kan. Nah, cuman yang kita lihat lumayan agak tricky adalah karena semakin kesini tuh teknologi pasti selalu semakin gampang. Deep learning secara konteks itu nggak bisa jauh lebih. Bikinnya itu susah, tapi dalam implementasi sama ada yang lumayan lebih gampang dibanding neural network sebelumnya gitu kan, dibanding machine learning. Mungkin kalau aku gambarin dikit, kalau machine learning dulu ada namanya neural network, kalau sekarang deep deep learning, neural networknya lebih deep gitu, lebih tebal, lebih dalam gitu ya. Oke. Kalau jam dulu belok-beloknya kita harus mikir logik ya, pengen features ini, pengen ini, untuk ngebedain kucing sama kuda sama ini, kira-kira kayak bulunya, ukurannya, harus mikir. Tapi kalau sekarang tinggal kasih dataset, tinggal ini, nggak tinggal ya, ini lebih karena signifikasi gitu maksudnya. Kasih input, output, nanti dia akan ngebedain sendiri, even kita bilang mereka itu black box gitu, jadi nggak tahu, ini kenapa dia bisa tahu ya, padahal kita nggak kasih tahu gimana caranya, kita cuma kasih tahu ini mana yang benar, mana yang salah, terus mereka bisa tahu kan, dan itu rada tricky, akhirnya kadang banyak kita lihat dalam proses ini, rekrutmen, apa segala macam, banyak yang udah berpuas diri hanya bisa melihat hasilnya gitu, padahal yang dibutuhkan itu adalah kemampuan untuk memahami fundamentalnya gitu. Kemampuan, misalkan ya, kalau saya ambil contoh yang populer statistik misalkan ya, bukan penggunaan SPSS-nya gitu, tapi statistical thinking-nya gitu. Jadi proses berpikir statistik ya, sehingga nggak harus ada soal statistik terus cara pakai SPSS, saya tahu caranya, tapi dalam setiap implementasi, ini tentang approach statistics nih, ini tentang ini gini, ini ada tentang sampel, tentang data. Jadi kemampuan statistical thinking, tadi kemampuan untuk berpikir fundamental itu yang kita lihat masih lumayan challenge di Indonesia, di talenta Indonesia itu satu. Sama kadang karena terlalu seneng sama deep learning-nya, mereka ngelupain konteks lainnya bahwa AI itu ya cuman AI, tapi untuk mendeliver produk itu kita butuh pengetahuan tentang system thinking, butuh pengetahuan tentang quality management, butuh kemampuan untuk berpikir customer oriented product, yang kadang kasihkan ke riset ke AI-nya, tapi menurut ujung-ujungnya ini adalah satu bagian untuk ngedeliver suatu value gitu. Contoh menariknya adalah kadang AI yang udah rumit tuh, ada satu solution, nyarinya yang solution yang rumit, yang deep learning yang susah. Padahal bisa di-solving dengan workaround yang simple banget gitu. Misalkan yang simple workaround yang yang nggak terlalu harus sophisticated banget, tapi bisa solving. Itu yang beberapa. Kalau kita bikin pointer, itu kira-kira soft skill apa saja yang harus dimiliki oleh seorang AI engineer, Mas Medi? Pertama kalau secara soft skill, semua skill-nya ya, saya pikir ya pertama ya. Pertama yang paling fundamental itu kelihatannya pasti computational thinking itu pasti ya, karena computational thinking misalkan ke arah programming pasti ke arah sana. Tapi yang lumayan fundamental itu berat itu adalah tentang teori probabilitas dan statistik. Lumayan kena skip nih, langsung jumpin ke machine learning tapi statistiknya nggak kuat. Nah, statistik ini harus kuat karena fundamental AI itu ada di statistik ya, baru masuk ke AI-nya. Nah, cuma tadi untuk ke sini kalau masuk ke industri ya tadi harus punya product knowledge ya. Oke, teori probabilitas ya itu yang paling penting. Kemudian untuk mengembangkan setelah itu. Nah, ini ada juga pertanyaan selanjutnya nih Mas Medi dari Hosea dari Batam. Untuk AI sendiri hal-hal apa yang tidak tergantikan? Apakah profesi kedokteran dan orang litigasi atau pengadilan dimungkinkan tergantikan oleh AI? Mungkin nggak? Apakah profesi yang saya sebutkan ini ya dapat tergantikan? Sejauh mana
soft skill dapat menunjang seorang AI engineer dalam mencapai titik karir tertinggi. Nah, ini kira-kira ada dua ya pertanyaannya sebenarnya. Oke, boleh dijawab dulu, Mas Medi. Yang pertama, apakah seperti kedokteran atau dokter dan orang yang di pengadilan itu bisa diganti oleh AI? Halo, Mas, tadi saya ke putus. Oke, Udah. udah aman ya, Mas Medi? Oke, Mas Medi, ini kan pertanyaannya, tadi kan sebenarnya udah sempat kita bahas ya, ada beberapa profesi, bahkan di China, seorang presenter ada loh yang digantiin sama AI gitu kan. Tapi kalau misalnya dokter, kemudian orang-orang yang bekerja di pengadilan, kayak hakim, kayak gitu, mungkin juga nggak digantiin sama AI. Untuk fully diganti mungkin enggak ya, tapi di augment itu sangat possible ya. Misalnya kayak presenter ya, ada, tapi kan nggak mungkin semua presenter jadi ke sana gitu kan. Kan kita senang juga ngobrolnya sama manusia gitu kan, kesenangan sosialnya gitu, fulfillment. Kayak dokter ya, mungkin supaya misalkan kayak untuk penggerakan mesinnya atau untuk bedah segala macam, mungkin dengan AI kita bisa dapat precision yang lebih dapat, atau untuk identification penyakit segala macam dari CT scan dari Rosa itu lumayan populer, implementasinya yang akhirnya memang membantu mengaugment kemampuan dokter itu sendiri ya. Dan mungkin kalau misalnya kayak lawyer ya, untuk kemampuan mengindexing undang-undang, peraturan-peraturan, melihat relationship satu sama lain, itu pasti sangat membantu ya. Jadi pasti ada peluangnya, tapi nggak Oke, nah tadi sempat juga kita bahas ya soal skill. Tapi kalau untuk soft skill sendiri, itu juga dibutuhkan nggak oleh AI engineer? soft skill ya. Kalau soft skill semua ini ya, semua Teamwork gitu. iya, cuma AI engineer ya. Ya dia gini, kalau soft skill kalau aku lihat ya, untuk tenaga kerja, untuk manusia zaman sekarang ya, untuk tenaga kerja zaman sekarang itu yang paling top itu yang dicari itu growth mindset. Nah, growth mindset itu relation-nya ke coachability dia dan kemampuan dia continuous learning dia. Jadi memang dia kalau ngelakuin kesalahan, admit mistakes-nya, nggak ngeles, tapi berusaha nggak ngulangin, nyari untuk belajar, nyari teman, dan dia memang mampu untuk soft belajar. Growth mindset itu lumayan saat ini populer, yang kalau so far sih di dalam beberapa top list skills dia selalu nomor 1 untuk growth mindset ya diri sekarang. Karena kenapa? Ini agak sedikit panjang gitu. Jadi tadi acceleration of technology, dia sering dengar VUCA kan ya, volatility, uncertainty, capacity, ambiguity, itu dunia usaha gitu kan. Gimana dari Gojek tiba-tiba Bluebird jadi kena tantangan gitu kan. Gimana dari Tokopedia, Mangga 2 jadi kena tantangan gitu kan. Dan banyak hal lainnya gitu kan. VUCA itu sebenarnya diciptakan oleh acceleration of technology kan, digitalisasi sampah perkembangan teknologi itu sendiri itu kan. Dan dari VUCA akhirnya bisnis itu harus mampu bergerak secara cepat gitu. Nah, untuk dia mampu bergerak secara cepat, banyak knowledge, banyak inovasi-inovasi atau pendekatan yang akhirnya harus cepat dicari juga, dan akhirnya job-job atau function yang zaman dulu cenderung statis dalam waktu lama, ini harus bergerak cepat juga. Marketing tiba-tiba ada digital marketing, ada marketing ini, ada ini segala macam. Jadi terus untuk engineering ada ini segala macam, begitu cepat bergerak gitu kan. Dan akhirnya membutuhkan manusia agnostik yang dia mampu belajar apapun, nggak yang dulu waktu saya kuliah diajarinnya pakai .NET, dulu saya waktu kuliah diajarin pakai Java sehingga saya nggak bisa, nggak kayak gitu. Tapi manusia yang dia ya udah sama kok, ini bahasa pemrograman mau apa gitu kan, yang kemampuan ini, saya sih dulu emang anak hukum tapi bisa untuk marketing, logiknya kebayang kok, bisa kok ini melakukan dipelajarin gitu. Makanya semakin kesini pasti semakin banyak orang yang kuliahnya kerjanya tapi dia mampu perform gitu kan. Nah, itu kemampuan dia absorb growth mindset itu yang sekarang jadi paling dicari di industri ya, termasuk di kita ya.
Nah itu next gener ya, dari hard skill tadi udah dijelasin apa saja yang dibutuhkan. Soft skill juga tadi udah ya sama Mas Midi. Dan selanjutnya ini masih pertanyaan dari next gener ya. Muhammad Slamet Yahya dari Perbanas nih, masih mahasiswa ya. Nah ini bagaimana proses perkembangan teknologi AI di Indonesia? Tadi mungkin udah dijelasin secara garis besar, tapi menurut Anda sendiri, Mas Medi, ini bagaimana nantinya ke depan di Indonesia? Apakah akan secepat itu atau akan agak agak bertahap nih di Indonesia? Kita kalau ngomong tentang apa yang terjadi di Indonesia, mungkin saya pikir dibagi dulu ya. Dibagi apa yang mampu kita ciptakan sama apa yang akan diimplementasikan gitu ya. Kalau apa yang akan diimplementasikan, kita nggak akan ada bedanya sama global. Oke. Karena ya begitu FR ada di dunia, ya begitu juga FR akan ada di Indonesia. Begitu, karena ya solusinya ada gitu, udah muncul ya, nggak mungkin nggak ada yang pengen pakai gitu. Berapa banyak sekarang yang apa namanya untuk kalau lagi ke gedung, ke hotel segala macam, pakai face, di recognize segala macam, maksudnya ya untuk implementasi ya pasti akan kejadian gitu, ya akan ya akan kegelinding gitu kan. Nah pertanyaan yang menariknya adalah itu AI value creation mana, Indonesia atau luar? Nah ini yang saya pikir Indonesia challenge-nya masih terlalu jauh ya, dan apa namanya ya pemerintah harus kerja ekstra keras ya. Kita kan kalau ngomongin tahun 2045 Indonesia GDP purchasing power parity ranking 4 dari seluruh dunia top. Ini ya China, India, USA, Indonesia, dan volume itu memang gede. Kadang orang nggak ngelihat Indonesia itu segede apa ya. Contoh ya, unicorn di Southeast Asia dari 8, 5-nya itu dari Indonesia loh. Ini harusnya kita ngeliat tuh segede itu Indonesia ya. Dan 3 yang sisanya itu nggak akan jadi unicorn kalau dia nggak jualan di Indonesia. Jadi kebayang ini gedenya segede apa Indonesia gitu ya. The next economy itu kan area Southeast Asia, dan Southeast Asia sentrum volume ekonomi itu Indonesia. Nah problemnya itu cuma volume yang basisnya itu banyak konsumsi gitu. Yang saya ada contoh, ini waktu itu masih ada nih, takutnya ngelebar. Masih Mas Medi, lanjut. Saya ambil contoh menarik itu waktu dulu sempat di Alibaba. Jadi dengan adanya Alibaba, ekonomi kan Alibaba itu kan mirip kayak Tokopedia. Dia Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, Tokopedia jadi sponsor Tokopedia. Dia kan mempertemukan antara supply dan demand, yang pengen beli sama yang jual barang gitu kan. Tapi kalau di China ekonomi itu meningkat, efisiensi itu menciptakan productivity yang meningkat dan juga volume ekonomi meningkat, tapi konsumen meningkat sama produsen itu meningkat. Akhirnya dulu tuh ada yang produsen kacang walnut jadi pabriknya gede banget, bikin whey plastik segala macam, semua elemen yang ada di dunia ini kayak di Cina dibikin gitu kan, sampai segila itu kan. Tapi perhatiin kalau di Indonesia ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID, itu barang misalkan kalau shipping 2 minggu, emang itu dari Jakarta, dari Surabaya, kan dari China. Artinya apa? Artinya volume ekonomi perputarannya itu meningkat tinggi, tapi menariknya value creation-nya, production yang diambil itu dari China. Mungkin nggak terlalu kelihatan kalau dari kacamata personal, tapi begitu dari agregat ekonomi itu sebenarnya ngeriin loh. Dan tentang kemampuan innovation teknologi, kita kalau saya di lapangan ya, itu banyak banget perusahaan-perusahaan Indonesia yang cara jualan itu nanti beli barang dari Rusia, beli AI dari Rusia, dibungkus, dibilang ini produk dari Indonesia. Dari China dibilang produk dari Indonesia. Tapi orang Indonesia mikirnya itu produk Indonesia dan nggak bisa dibedain, dan negara belum mampu untuk proteksi hal itu gitu ya. Saat ini kan mungkin TKDN nggak working ke arah sana gitu. Jadi itu challenge yang lumayan agak gede tentang konteks Indonesia itu sendiri ya. Oke, itu challenge ya. Ini pertanyaannya sebenarnya hampir mirip sama yang barusan kita bahas, tantangan AI di Indonesia. Ada Ratna Ayu di Yogyakarta, tadi tantangan implementasi teknologi AI di Indonesia seperti apa, kemudian masih berkaitan dengan profesi apa ini, peluangnya bagaimana di Indonesia ini? Ya. Kalau tantangan implementasi, kalau kita lihat, nah ini dibedain lagi nih AI-nya nih. Jadi kalau kayak yang sifatnya data ya, data science yang pure data ya, itu cenderung lebih gampang sebenarnya, karena
kita kalau ngomongin file size ya, data itu kan ya kita misalnya nge-save di Word, di Docs gitu ya, kayaknya cuma berapa kilobyte gitu kan. Tapi kalau kita nge-save audio atau lagu mungkin berapa megabyte gitu kan, satu lagu gitu ya. Tapi kalau film kita ngomongin gigabyte kan. Kebayang, karena ya kan ya, ini cuma teks, ini ada suara, ini ada image, lalu video kumpulan dari image, yang kemudian ke streamnya, jadi ada arus dengan debit yang begitu besar. Gitu kan. Nah, kalau di area yang light, yang file size-nya kecil itu nggak terlalu ngaruh, lebih karena computation machine sama data. Itu biasanya bottleneck-nya di sana. Tapi kalau di area kita yang area vision, terutama di area surveillance, infrastructure itu jadi bottleneck paling besar. Readiness infrastructure kita, yaitu itu bottleneck paling besar. Tapi ini nggak cuma di Indonesia, karena kalau di ini ada satu tema yang lumayan beberapa tahun ini lumayan di concernin ya sama banyak big player ya, Nvidia, Intel, segala macam, Microsoft. Topiknya kalau di ini tuh biasanya democratizing AI. Jadi bikin conference democratizing AI karena memang ada challenge untuk democratizing AI untuk negara-negara yang infrastrukturnya itu belum ready. Tapi untuk konteks yang tadi, untuk konteks yang memang butuh infrastruktur yang ready karena nggak semua butuh infrastruktur yang ready. Oke. Nah, itu untuk tantangan implementasi. Kalau peluang profesinya seperti apa? Tapi kalau tadi data McKinsey aja ya. Kalau data McKinsey sih sebenarnya yang towards services ya, towards towards service itu akhirnya towards yang innovation, creativity, analisis, tapi ya juga bisa analisis. Tapi karena services ya, dan karena yang ada relation itu biasanya kalau customer untuk relation itu segala macam diganti AI nggak akan kena tuh. Mungkin CEO saya kalau CEO jadi jangan di-replace sama AI kan bahaya. Tapi kalau marketing kayaknya tetap harus ini ya head to head ya. Nah, marketing kalau ini pasti ke augment lah, banyak banget ke augment. Akhirnya yang lebih banyak nanti di sana kemampuan berpikir tadi ya. Makanya kalau ngelihat ke depan itu sebenarnya yang paling penting itu tadi computational thinking ya, cognitive ability-nya ya. Kita ngomongin pertama PISA itu kan tentang computational thinking ya, kemampuan kita berpikir structural, critical thinking gitu kan. Terus bisa problem solving, creative thinking gitu. CEO kayaknya nggak bisa deh digantiin AI, soalnya kan harus cari investor. Kalau nggak bisa jalan nih Noteplatz nih. Oke, lanjut ya Mas Medi ya. Ini ada pertanyaan juga dari Naura. Masih SMA nih Mas. SMA Negeri 26 Jakarta. Menurut Kakak Medi, ini bagaimana kami sebagai Gen Z harus menyikapi perubahan industrial di masa depan, Kak? Kira-kira apa saja yang harus kami siapkan dan miliki? Growth mindset itu paling pertama. Ya, karena gini, kita kalau misalnya ngomongin kuliah ya, apalagi di Indonesia ya, nanti begitu ke kita yang minor yang bisa milih kan cuma dikit. Rata-rata udah dikasih menunya gitu kan. Dan kalau kita cuma kuliah ngikutin apa yang dikasih, ya itulah kita apa yang dikasih gitu. Tapi kalau kita mampu untuk nyari di luar apa yang dikasih, itu baru contohnya. Contoh waktu lagi kuliah gitu, saya dulu udah bikin software segala macam sebelum diajarin gitu. Wow. Itu nggak diajarin sama kampus. Saya iseng aja pengen nge-explore gitu. Dan itu jadi lumayan lumayan jadi penting ke depan ya. Karena tadi ada FUKA, ada bisa harus cepat, kebutuhan untuk yang agnostic capability, kemampuan growth mindset ke arah sana ya. Tapi kalau aku ngeliatnya semakin kesini trennya semakin ke arah sana ya. Kalau zaman dulu tuh waktu saya kuliah itu kan mungkin internship cuma sekali ya. Tapi kalau sekarang lihat resume anak-anak sekarang, lulus itu internship bisa 4-5 kali loh. Di banyak perusahaan. Jadi dia berusaha nge-explore, terus ada beberapa project. Nah itu anak-anak yang benar tuh. Jadi sebenarnya kalau kuliah jangan terlalu ngandelin kampusnya, tapi justru aktivitas apa yang harus kita bisa explore di luar apa yang menunya udah dikasih gitu. Karena
paling gampang manusia itu udah dikasih menu. Even level pekerja ya, pekerja yang nggak kreatif itu apa sih? Pekerja yang cuma dia nungguin menu. Bos, saya ada kerjaan apa nih bos? Gitu kan. Bukan, kayaknya ini bisa dikerjain deh. Ini kayaknya bisa dieksplor deh. Beda antara orang yang tadi menerima menu sama dia menciptakan menunya gitu kan. Dan untuk tadi nyari menu, exploration itu ngasah kemampuan berpikir kita untuk bisa absorb itu cepat dan bisa ke sana. Growth mindset itu saya pikir itu fundamental ya. Jadi inisiatif dari anaknya itu ya untuk mengembangkan dirinya. Dan lagi masa kuliah itu kan masa terbaik untuk kita ngembangin diri. Kalau kepikir ya banyak banget waktunya. Kalau sampai mahasiswa bilang nggak ada waktu pas kuliah, entar rasain udah kerja. Kalau kerja ada uang tapi nggak ada waktu. Iya. Tapi kayaknya itu Mas Medi deh, banyak uang tapi nggak punya waktu. Oke, Mas Medi, tapi ngomong-ngomong soal pendidikan yang dibutuhkan, kita ngomongin kurikulum formal nih. Sebenarnya kita tuh butuh nggak sih sekarang Indonesia misalnya kayak pemerintah ikut campur gitu untuk bisa menggerakkan ke arah IT gitu? Masih harus. Masih harus. Dan kita lihat kan arahnya juga ke sana ya. Tentang computational thinking, PISA itu udah lumayan disounding banyak pihak. Mas Menteri juga udah concern tentang hal itu juga ya. Itu memang ya arahnya pasti ke sana. Tadi kan ada singa terakhir kan, survival for the fittest, ya kita harus memang mendekati teknologi. Nggak akan bisa orang hidup di masa ini kalau dia nggak bisa menggunakan handphone, iya nggak sih? Ya ini kan digital literasi yang paling basicnya gitu kan. Tapi kebayang nggak kalau nenek-nenek atau orang tua yang dia nggak bisa pakai karena literasinya belum sampai karena beda era gitu kan. Kebayang nggak kalau misalkan next generation anak umur 18 tahun tapi ini gimana cara pakai handphone ini gunain kan dia udah pasti ketinggalan jauh banget gitu kan. Sehingga untuk bisa relevan di eranya dia harus dia punya konteks yang relevan juga di era tentang ke depan pasti teknologi yang semakin banyak berperan di mana-mana dan selalu kayak gitu. Manusia tadi dari awal pesawat sederhana memang ini semua tentang manusia engineering untuk memudahkan dirinya gitu. Cuman acceleration-nya itu growth-nya itu cepet banget sehingga kita yang hidup di zaman sekarang merasakan hal itu gitu. Kalau kita yang tadi di zaman tahun 200 nggak akan ada dialog kayak gini kan. Betul. Gen akselerasinya nggak kayak sekarang kayak gitu. Jadi kita harus menerima bahwa itu manusia, engineering, peradaban, dan teknologi itu yang kita memang aiming ke arah sana kok. Dan kita memang harus ke arah sana juga gitu. Kebayang sih Mas Medi waktu zaman saya ya dari mulai SD emang ngerasain dari zaman ke zaman nggak ada handphone sampai monofonik, terus polifonik, sampai sekarang udah canggih banget, layar bisa dilipat segala macam, memang ngerasain dari nggak ada sampai ada dan bahkan udah advance gitu ya kalau sekarang. Jadi emang harus ngejar sih, apalagi generasi-generasi yang masih banyak banget kesempatannya ke depannya gitu ya. Nah ini ada yang penasaran nih Mas Medi soal NoteFlux ya. Lika-liku menjalani atau membuat NoteFlux itu seperti apa sih? Wah, lika-liku ya? Banyak banget ya. Banyak banget. Yang paling sulit deh yang dihadapi NoteFlux. Yang paling sulit pas COVID kemarin. COVID the most shocking moment. Emang terdampak juga, Mas, project-projectnya? Oh ya kan banyak anggaran pemerintah kan di shifting ini karena kesehatan. Jadi beberapa proyek yang sebelumnya hilang. Ya, tapi akhirnya kita tadi provide COVID, tapi tetapnya itu kan proyek kaget. Nggak yang as planning. Kita bikin anggaran kan ada cycle-nya gitu kan. Oke. Cuman kalau dari awal ya, ya, halo, agak putus-putus ya. Mas Medi. Mas Medi. Kita masih nunggu nih Mas Medi, kayaknya lagi dalam ruangan. Oke. Lanjut. Udah bisa Mas Medi? Udah ya? Udah. Oh iya, sorry nih internet. Tadi lupa apa ya? Oh ini lika-liku ya? Ya. Satu pelajaran
pelajaran yang lumayan menarik ya. Jadi Notflux itu saya sama Ais tuh lebih senang sama teknologi awalnya kan. Dan kita memang, saya pun bukan secara naluri bukan bisnis ya. Makanya saya juga nggak jualan Notflux, ada chief bisnis sendiri gitu kan. Kita lebih senang sama teknologinya gitu kan. Dan itu lumayan bikin banyak problem. Karena customer itu kan nggak nyari teknologi, customer itu nyari solution, nyari ya ada market gitu kan. Dan itu lumayan lumayan lah. Karena kita lebih ngeliat teknologi sehingga nyari market fit itu lumayan lama sampai ya akhirnya kita dapat beberapa kesempatan di tengah time yang pas gitu ya. Akhirnya bisa jadi ketemu tadi beberapa fit yang bikin akhirnya kita dapat ini gitu. Tapi lumayan di awal itu saya pikir tentang itu berangkat dari teknologi itu lumayan hal yang harus diminimalisir ya. Mungkin sedikit ada nggak apa-apa lah biar enak. Tapi jangan terlalu too much gitu. Terus yang cari investor di awal-awal ya itu pasti yang paling berat. Tapi lebih berat lagi sebenarnya nyari talent. Nyari talent itu luar biasa susah. Tapi luar biasa susah lagi kalau ngurus finansial. Kalau yang lagi yang lagi sempat ada habis atau apa itu juga lumayan lika-liku menarik deh. Itu mungkin lebih karena perjuangan startupnya ya. Tapi di samping itu lumayan ada beberapa momen-momen yang misalnya kayak pertama kali yang kita integrasi 190 juta data penduduk, itu kan pertama kali itu lumayan kita di-announce juga waktu itu acara di Balai Sudirman ya. Itu lumayan menarik karena begitu itu berhasil, rasanya itu kayak nyetak gol. Jadi kayak kita semua pelukan yang aneh gitu. Jadi ini kok kayak nyetak gol gitu. Yaitu beberapa kebanggaan atau kehappyan kita saat berhasil kayak gitu-gitu ya lumayan. Inilah. Kadang kalau lagi demo kan biasanya kita itu ketemu biasanya pemain luar ya. Jepang, paling populer China lah, China, Jepang, habis itu US, kalau US lebih mahal jadi kadang gampang kalahnya gitu kan. Cuman kalau misalkan di sana begitu demoin, wah kita lebih bagus itu senengnya kayak nyetak gol gitu, itu hal-hal yang menarik. Mas Medi, salah satu keberhasilan dari Notflux ini kan adalah mencapai keakuratan data. Nah, untuk mencapai itu tuh seberapa sulit sih, Mas? Kayak sampai begadang gitu-gitu nggak sih? Atau apa yang dibutuhkan pada saat itu? Mana mulai susah ya? Karena ini kan teknis banget. Enggak. Ini lebih karena akumulatif proses ya. Oke. Proses nyoba, gagal, iterasi, ada unsur talentnya juga, ada unsur tim yang hebat, ada unsur kerjasama di sana juga, ada unsur datanya juga. Ya itu akumulatif experience ya, dan Notflux itu diuntungkan itu karena kita memang bergerak di awal ya, jadi kita lebih cepat menemuin kerikil dan batu-batunya gitu sehingga dapat pembelajaran dari sana ya. Jadi main project sekarang yang masih berjalan dari Notflux apa aja? Kita lumayan ada beberapa ya, dan itu beberapa continuous terus, dan kita coba roll out terus ya. Sama kalau sekarang ini kita lagi lumayan ke arah fintech, ke arah banyak EQYC ya, karena EQYC itu lagi lumayan populer sekarang, karena liveness ya sama sih EQYC ya. Tapi ada satu yang menarik ya, jadi yang kita hasilin itu kan kayak cuan tools ya, misalnya face recognition ya. Dia bisa buat absensi, bisa buat nyari penjahat, bisa buat registrasi, buat segala macam gitu kan. License plate bisa buat tempat parkir, bisa buat nyari orang nggak bayar pajak, bisa untuk ERP, bisa untuk apa-apa gitu kan. Jadi ada konteks solusi, ada konteks tools gitu kita menyebutnya gitu kan. Nah, semenjak tahun 2020 kemarin pertengahan kita ngambil approach yang beda. Kita shifting dari yang awalnya kita provide solution, kita mundur ke belakang sehingga kita ngebikin solution kita ngebikin ekosistem partner, namanya ada Notflux Catalyst. Kita create. Nah, menariknya dari situ akhirnya solusi kalau dibilang Notflux sekarang ada apa?
terkadang kita jadi ada implementasi di mana yang kita nggak ikut di awal, tiba-tiba dikasih tahu sama partner, ini udah mulai jalan untuk ini nih, ganti SIM card nih, apa namanya, ganti SIM card tapi yang self service, tapi partner yang ngejalanin gitu, yang nge-create solutionnya gitu. Jadi kalau sekarang modelnya jadi udah lebih menuju ke arah sana gitu. Jadi kita sebagai tools yang ngasih function computation capability-nya, lalu ada partner-partner yang mampu create solution. Oke, Mas Medi, ini ada pertanyaan lagi dari Next Gener, Tiara Muti. Kalau mau belajar AI, itu mulainya dari mana? Apakah emang harus kuliah jurusan tertentu atau bisa kursus aja? Sekarang kan banyak ya beberapa yang short course gitu. Iya. Ini mirip kayak Elon Musk bilang bahwa dia nggak nyari orang, nggak harus degree gitu ya, nggak harus dapat apa namanya, degree apa sih, title apa, apa sih namanya, ST itu apa sih? Gelar. Ya itulah. Gelar. Oh iya, gelar. Udah lama Gelar gitu kan. lulusnya udah lama nih. Dan jarang pakai gelar, agak malu pakai gelar, jadi Medi Fitranto gitu. Namanya banyak saintis di Novaflux ya, itu dari fisik, dari elektro, dari matematik gitu kan, yang ya tadi area bisa mana aja, dan akhirnya banyak memang akhirnya belajar sendiri ya, eksplorasi sendiri ya, balik ke growth mindset itu tadi ya, karena dunia gila sekarang itu. Kita manusia sekarang sih, kalau zaman dulu ya, kalau kita mungkin hidup di tahun 1920 ya, US lagi ada ngebikin apa segala macam teknologi apa, Indonesia nggak akan ada yang tahu. Kita lagi ngurusin padi, kita lagi ngurusin sembunyi dari Jepang, kita nggak dapat informasi apa-apa. Even untuk ngedengerin kita bisa merdeka aja, orang harus ngerubung ngedeketin radio. Kebayang nggak? Tapi kalau sekarang sambil makan Indomie, buka detik.com, berita nih di Jepang nih, ada berita di mana. Kebayang informasi kayak gimana? Ini era informasi, internet ngebawa informasi kita. Dan akhirnya ada gap knowledge yang sebelumnya itu disparitasnya begitu tinggi, zaman dulu, itu semakin close gapnya gitu. Secara knowledge ya, jadi opportunity kita untuk mendapatkan knowledge yang mungkin nggak benar-benar thin line ya, karena pasti ada gapnya tetap, tapi nggak sejaman dulu gitu. Sehingga kalau kita mau nyari, kalau kita mau belajar, ya bendanya ada, tinggal kita mau ngejar atau enggak kayak gitu. Itu untungnya kita hidup di zaman ini ya tinggal Google gitu kan bilangnya. Jadi nggak masalah ya, kayak mulai dari kayak course kayak gitu yang sekarang banyak, kita bisa search kayak gitu, nggak masalah dong ya? Nggak harus kuliah gitu. Iya, jangan. Bukan kuliah. Jangan berpikir harus kuliah gitu. Ya, jangan berpikir harus kuliah A untuk A gitu ya. Jadi lebih karena akhirnya ngedapetin proses berpikirnya, thought prosesnya. Oke, Mas Medi, ini yang bikin penasaran ya, sebenarnya kalau misalnya kita bekerja di AI itu, tadi kan udah ngomongin banyak lah soal face recognition dan lain-lain gitu ya. Jadi penghasilan si Novaflux ataupun si AI engineer itu dari mana? Bisa dijelasin nggak? Biar next generation itu kebayang gitu. Nanti kalau misalnya udah kecemplung gitu ke dunia kerja, itu nanti bagaimana gitu pendapatannya kita gitu? Secara level gitu ya? Ya. Ya karena areanya langka ya, pasti secara level ada di level yang ini ya, yang bagus ya. Apa namanya? Ini level-level yang bagus. Yang bagus. Tapi gimana ya? Menarik sih harusnya ya kalau kita lihat ya, karena secara grade dia pasti cenderung yang kena rare tadi ya. Rare pasti lebih tinggi di atas. Tapi kalau sekarang ya, kalau di area teknologi, ya kita nyari product manager, nyari engineer, semua juga mahal ya, maksudnya. Ya beda sama IT 20 tahun lalu kan lebih karena IT support ya. Kalau sekarang kan engineer jadi
apa namanya, jadi yang depannya justru kan. Nah, contohnya nih salah satu project dari Notflux itu kan adalah apa face recognition untuk lalu lintas ya. Itu bisa diceritain sedikit nggak sih? Itu bentuk kerjasamanya seperti apa sih, Mas Medi? Oh, oke. Sebentar. Aku kayak ini ganti wifi sebentar ya. Oke, kita masih menunggu Mas Medi nih ya. Nah, next Jenor, ini kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh langsung ya ke chatroom, karena kita masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi gitu ya, kalau misalnya ada yang pengen ditanya soal apapun, teknis, soal profesi, ataupun yang berkaitan apa, kayaknya Mas Medi bisa jawab semua kok. Mudah-mudahan dicoba. Meskipun agak berhati-hati nih kayaknya. Iya, gimana tuh Mas Medi? Ya, tadi ya, Yang si project itu. ada beberapa ya. Jadi kalau yang face, tadi fungsinya ya? Oh, yang face recognition itu kan bentuk kerjasamanya, lebih ke kerjasamanya itu seperti apa? Karena kan bisa dibilang itu nggak beneran oke, penggunaan teknologi terus kita bisa pakai uang gitu, nggak langsung ke consumer gitu kan? Itu kan ada bentuk kerjasamanya. Kalau ini lebih karena pengadaan standar pemerintah sih ya. Jadi apa namanya, dari bisa instansi penegak hukum atau dari instansi pemerintahan, Tuhan ya bisa tender, terus apa namanya, dibikin pengadaan kontrak standar ke sana sih. Menjawab nggak ya? Takutnya aku nggak dapet ini konsepnya. Oke, jadi kalau misalnya Notflux itu lebih ke B2B gitu. Oh iya. Jadi iya betul. Notflux kita nggak B2C, kita B2B sama B2G. Oh, Atau B2G. kalau lebih tepatnya sebenarnya kita B2B2G, B2B2B karena kita tadi partner sebenarnya. Nah itu, jadi kalau misalnya ada yang pengen masuk ke AI kan mungkin kebayang gitu kan. Maksudnya artinya bikin suatu teknologi, kemudian nggak bisa langsung dicemplungin gitu kan ke consumer gitu kan. Ya, itu part yang lumayan tricky juga tuh. Cerita dong Mas Medi. Kenapa? Boleh diceritain itu part yang tricky-nya itu. Ini ya, kalau misalkan kita kayak e-commerce atau apa ya, mungkin kita misalkan ada A/B testing, ada produk baru, kita bikin A/B testing gitu ya. Kita test, itu per second itu kita akan dapat feedback dari customer kan. Ya. Berapa lama dia, duration views-nya, dia ngeklik kemana after ini, kapan dia bounce, dia keluar lagi, segala macam. Kita dapat tuh activity yang datanya rich banget gitu kan. Tapi kalau kayak kita, pertama konsumen itu developer harus ngegunain platform kita gitu kan. Dan untuk kemudian dia harus ngeluangin waktu untuk developnya gitu kan. Dan ini lumayan akhirnya untuk user feedback lumayan susah. Tapi ini pun kejadian juga karena kayak misalnya kayak kita sendiri kan ekosistem partnernya Nvidia misalkan ya. Nvidia suka tuh kalau misalnya ada apa namanya produk-produk baru yang setengah jadi pun dia nanti kita jadi testernya gitu kan. Ya. Tapi kan engineer kita kan lagi sibuk yang lain kan. Akhirnya kita bilang, oh iya sebentar nanti kita cobain produknya tapi nggak kita cobain, baru setelah berapa lama akhirnya kita cobain, habis itu baru oh ini jalan segala macam. Jadi ngedapetin feedback loop-nya itu yang kadang lebih ya challenging ya. Sedangkan untuk produk development kita butuh banget feedback loop. Gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Next Gener ya Mas Medi. Gimana dengan cybercrime di masa depan? Akan berbasis AI juga nggak gitu? Ngeri kan Kak kalau orang jahat pakai teknologi super canggih gitu. Mungkin banyak nonton film kali ya yang kayak apa buronan gitu. Kayak dikenali gitu kan. Tapi sebenarnya harusnya menguntungkan ya Mas Medi ya? Maksudnya kalau untuk nyari penjahat atau untuk apa ya mendeteksi kriminal itu kan jadi apa ya bermanfaat gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata orang jahatnya yang pakai teknologi itu gimana gitu pertanyaannya? Ini
kalau ini lebih ke arah yang memang human ya. Jangankan AI yang kelihatan, maksudnya dalam perspektif kita sophisticated ya. Pisau aja kan kadang kalau buat kita motong bawang, motong wortel, jadinya makanan kan. Tapi kan kalau buat tusuk orang kan juga bahaya juga gitu. Jadi even simple pisau gitu ya. Dan memang ini jadi concern beberapa orang juga kan tentang makanya ada apa namanya OpenAI juga, ada beberapa approach ini juga bahwa banyak bahasa tentang regulation AI kayak gimana, etiknya kayak gimana. Tapi memang ini jadi salah satu alasan juga karena hal terdekat yang paling di ini apa sih? Karena militer. Karena militer kemungkinan nanti kalau ada perang jangan apa namanya jangan ngebikin aset manusia di suatu negara itu jadi korban, tapi robot aja yang perang di depan. Hal seperti itu kan jadi sesuatu yang secara rasional bakal ke arah sana gitu kan. Dan itu kan jadi ngeri. Apa yang akan terjadi nanti robot-robot saling tembak segala macam. Ntar kalau ada error meleset kemana gitu kan. Ya pasti ya, tapi ya tadi semua teknologi pasti akan ada counter ini ya, counter penggunaan yang negatifnya. Tapi akhirnya tadi harus ada memang mampu manusia membentuk regulasi, membentuk etik, harus mampu mencari konsensus, lebih ke arah sana ya. Dan ini common problem di hampir semua teknologi saya pikir ya. Nah, regulasi di Indonesia sendiri seperti apa, Mas Medi? Kebetulan saya juga ini kan ikut tim dalam strategi nasional AI Indonesia ya. Sekarang juga lagi di pusat inovasi kecerdasan artifisial. Ya kita mulai ya merumuskan dari beberapa yang dari global udah rumuskan, kita coba absorb, kita coba combine juga dengan konteks kita Pancasila segala macam, kita coba coba dirumuskan di sana ya. Cuman memang untuk tantangan ke sana ya, apalagi regulation ya. Contoh kita kayak salah satu yang akan erat kaitannya dengan konteks AI itu kan data ya, data privacy ya. Kalau kita ini akhirnya ngomongin tentang perlindungan data pribadi. Ini RUU-nya kan juga udah bertahun-tahun belum disahkan. Nah, hal kayak ini yang tadi, apakah kita secara negara mampu untuk mengejar kecepatan teknologi itu sendiri? Oke. Nah, zaman sekarang itu kita bisa bilang data is everything, data is money gitu ya. Untuk proses pengumpulan data sendiri itu seperti apa sih sebenarnya, Mas Medi? Pengumpulan data macam-macam ya. Yang terpenting sebenarnya kalau kita ngelihat unsur GDPR ataupun PDP ya, kita pertama kalau misalnya kita ngedapetin konteks yang punya ranah privacy gitu ya, yang karena profiling, kita nggak boleh nge-profiling orang. Oke. Itu yang paling unsur utama ya. Tapi kalau untuk agregasi untuk apa segala macam itu no problem. Asal jangan sampai ini orangnya siapa, tinggal di mana, ini kita nyari profiling gitu. Itu yang dihindari di fundamental utama di GDPR sama perlindungan data pribadi, RUU perlindungan data pribadi ya. Nah itu kalau di sana akhirnya ya macam-macam, ada kita nanti nyari partner, nyari relawan ini, dan datanya macam-macam ya. Bisa data, kalau kita data dari muka, license plate, mobil, sampai sekarang itu tentang ini produk-produk di di Indomart, di Hero, di retail gitu ya. Jadi ini sekarang lebih banyak brand ini, availability gimana. Ya kayak gitu, akhirnya tadi ada relawan yang bantu ngambil, ataupun ya banyak approach-nya ya. Tapi itu memang data itu paling tricky ya. Bukannya semakin detail itu semakin bagus dan banyak digunakan di digital marketing sekarang? Data atributnya ya? Iya ya. Kalau sekarang ada credit scoring segala macam ya untuk data. Dan dengan ada fintech kan dia ngejar financial inclusivity kan, gimana kita bisa dapat kredit kalau nggak salah ada yang berapa 5 menit atau berapa segala macam, ngalahin nge-surpass time proses dari perbankan gitu kan, yang lebih cenderung lama itu dia pakai credit scoring kan. Dia ngelihat dari utilisasi dia, isi pulsa, handphone segala macam gitu ya. Nah, yang secara balik lagi secara fundamental yang kita pahami tentang GDPR dan RUU perlindungan data pribadi adalah kita nggak boleh profiling, tapi
jika itu under consent. Hmm. Hmm. Kita di Facebook itu kan data kita ya akhirnya profiling, kita dapat ads, dapat iklan. Oke. Facebook, Instagram segala macam. Apa yang kita lihat sebelumnya tiba-tiba muncul setelahnya gitu kan. Kalau kita suka lagi nonton bola, mungkin pas next-nya yang muncul iklan-iklan tentang bola atau apa gitu, mungkin ya kayak gitu kan. Apa namanya itu kan recommendation engine ya. Tapi kan pada saat kita install aplikasinya ada checklist kan, EULA-nya ya, user agreement-nya. Nah, di situ tertuang bagaimana penggunaan data kita dan yang lainnya itu akan digunakan, dan kita akhirnya waktu kita checklist kita oke, itu kita jadi under consent namanya, atas persetujuan. Nah, kalau udah masuk situ ya udah akhirnya agreement antar pihak secara hukumnya. Oke. Mas Medi, tadi di presentasi juga ada Notflux itu merupakan satu-satunya startup yang meraih peringkat ke-25 untuk tingkat internasional untuk kategori algoritma, tapi katanya udah turun. Berarti harus dikejar nih, strateginya apa nih? Lagi pusing dulu. Nyari-nyari, ada ini sih, kita harusnya tahu nih, ini sih, dan cukup confidence juga untuk bisa naik. Cuman kayak kita nggak terlalu ngoyo juga ya. Ini kalau saya kan anak, ya yang penting jangan peringkat terlalu terakhir, tapi kita juga nggak terlalu ngejar peringkat 1 juga. Oke. Apa namanya, lebih karena kita ngeliat ya kayak kita misalnya ke Premier League gitu ya nggak harus peringkat 1, tapi at least masuk inilah apa namanya, top buat ke Liga Champion lah, atau nggak top 15-nya gitu ya, jangan masuk ke degradasi gitu. Kita even nggak ada di kelasnya gitu kan, karena kita harus berpikir ya rasional juga ya, maksudnya kita compete dari apa namanya, China yang sekarang lagi leading banget di AI research luar biasa, sehingga kita lebih karena kan ngelihat strategi bisnis ya, kan nggak harus di sana ranking 1 juga. Yeah. Di sana ranking 15, ranking 13 nggak apa-apa, asal kita ada value lain, proposition lain yang bisa kita angkat sehingga bisa menyeimbangkan nilai. Even ranking 1 juga bukan berarti lebih bagus daripada ranking 3 gitu, itu yang kita lihat. Tapi kita tetap harus ada di sana dan harus dapat tadi, harus masuk Liga Champion ya, jangan sampai kita masuk degradasi gitu. Nah, kalau nggak semuanya soal peringkat algoritma itu, apa sih yang ingin dicapai oleh Notflux ini ke depan? Kalau kita lihat ya, terutama karena kita bergerak di computer vision ya, pertama tentang computational rasionya, jadi gimana kita mampu mengcompute dengan akurasi yang nggak drop jauh, tapi dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi, sehingga satu server bisa muat lebih banyak analytics, lebih murah akhirnya, ataupun akhirnya bisa device lebih murah. Itu part of democratizing AI ya, dan itu cukup challenging. Dari situ sama kita akhirnya ngelihat satu hal yang cukup menarik ya, jadi dari si AI ini kita ngelihat lumayan banyak beberapa analisis bahwa apa sih yang bedain AI sama software biasa. Misalnya saya ambil contoh misalnya software untuk accounting misalkan, begitu journal entry dia akan masuk bookkeeping-nya gitu kan, ataupun apa namanya software buat POS system di restoran, begitu ada order diklik ya ordernya harus muncul masuk ke kitchen gitu kan, habis itu dibayar ya harus kebayar. Tapi kalau AI nggak sediskret itu. Ada margin of error yang itu part of AI itu sendiri gitu. Nggak ada yang bilang AI itu 100%. Dia itu pasti dia itu pasti ada margin of error-nya, ketidakmampuan dia untuk apa namanya debak ini secara akurat gitu kan, ada false positif, false negatif. Paling sering kemarin ini COVID ya, tes PCR, antigen, itu masyarakat udah mulai kedidik tuh tentang false positif, false negatif, bahwa ada margin of error di sana gitu kan. Nah akhirnya dalam konteks delivery tadi kita nggak bisa segampang itu, dan kita sekarang lagi ngelihat ada istilahnya ML operation, ini satu hal yang baru juga di dunia AI gitu ya. Jadi ada explainability of AI, ada ML operation, untuk kita nggak jadi satu kesatuan feedback loop, sehingga AI kita itu bisa benar-benar continuously belajar dan semakin pintar dari implementasi semua yang kita lakuin. Kalau sebelumnya itu emang lebih pintar, tapi based on training program kita, bukan karena apa yang terjadi di lapangan. Ini yang kita pengen ningkatin ke arah sana ya, itu salah satunya ya.
Oke, nah itu adalah impian yang ingin dicapai. Jadi dalam berapa tahun ya akan dicapai itu, Mas Wedi rencananya? Amin. Berapa tahun targetnya? Ya. Kalau yang tadi MLO setahun ini rencananya. Tahun ini. Ya. Tapi kalau jangka panjang itu tadi ya, Yang mana? yang tadi Mas Wedi bilang ingin membuat margin of error sekecil mungkin dan sebagainya itu. Nggak. Kalau margin of error sekecil mungkin sampai konteksnya itu signifikansinya dapat ya. Oke. Nah gini, kita naikin akurasi dari 60 ke 80%, 60 ke 80% ya, itu signifikannya tinggi tuh, itu bagus tuh. Tapi antara kita naikin akurasi dari 99,8% ke 99,85%, itu kan signifikansinya udah nggak dapat kan. Nah, sehingga kita pasti fokus ke ya konteks yang relevansinya dapat, pasti ngeliat karena tadi ya belum tentu akurasi semakin tinggi, kita harus ngeliat konteksnya kayak gimana gitu. Oke. Kalau tadi pertama tadi tentang apa namanya resource optimization, lebih karena tadi computational resource-nya jadi bisa lebih murah. Habis itu dia mampu untuk belajar secara continuous, di mana ini termasuk tricky part yang kayaknya masih jarang company apalagi di Indonesia udah menuju ke arah sini ya. Nah, itu yang kita kejar tadi, continuously learning sama untuk efficiency computation. Oke, semoga itu bisa tercapai, kalau bisa dalam waktu dekat ya Mas Wedi, kita lihat bagaimana inovasi dan perkembangan dari Notflux ini. Tapi sebelum kita tutup, Mas Wedi, kita akan mengumumkan pertanyaan terbaik di sore hari ini. Ada Azisya Karimasari di Jakarta. Selamat Azisya. Pertanyaannya tadi nanti akan pertanyaan terbaik nanti akan dihubungi sama panitia dan akan diberikan hadiah spesial, oke, di akhir acara ini. Mas Medi, terima kasih telah bergabung ya bersama kami di Next Gen 2021. Sukses selalu. Selamat sore. Oke, itu dia adalah perbincangan menarik kita sore hari ini Next Gen tentang bagaimana Notflux berkembang di Indonesia dan juga ya banyak hal lah soal AI engineer, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di sore hari ini. Kita masih akan ada berbagai perbincangan di Next Gen besok, tetap di Next Gen 2021. Saya Julita Romadua, sampai jumpa.